Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Aristianto SSI MH selaku pengampu mata kuliah Fiqh Siasah di kelas kami serta teman-temanku sekalian. Di sini saya Erita Vidianingrum dengan NIM 212111217, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F akan menjelaskan mengenai materi dasar pembentukan ilmu fikih siasah dan sumber serta ruang lingkup fikih siasah. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Fikih secara etimologis, al-fiqh berasal dari bahasa Arab, yaitu pemahaman atau pengetahuan mengenai sesuatu. Sedangkan secara terminologis, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amalillah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan siasah secara etimologis diambil dari kata sasa, yaitu memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Sedangkan secara terminologis, dalam lisan Al-Arab siasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jadi, fikih siasah yaitu mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan yakni pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Pembahasan yang kedua yaitu sumber kajian fikih siasah. Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini, disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntunan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fikih siasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih siasah mempunyai sumber-sumber yang dapat merujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fikih siasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber kajian fikih siasah yang pertama yaitu sumber primer. Sumber primer ini terdapat Al-Quran dan hadis. Yang pertama Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan sumber hukum ajaran Islam yang utama dan pertama yang memuat kumpulan beberapa wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran ini mengatur hukum yang berkaitan dengan kepercayaan dan ibadah kepada Allah yang bersifat vertikal dan hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi kemanusiaan yang bersifat horizontal. Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk dengan persoalan siasah. Sumber primer yang kedua yaitu hadis. Hadis atau Al-Sunnah adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Al-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Sunnah adalah segala perbuatan, perkataan, dan perizinan Rasulullah SAW. Terdapat 3 macam dari Al-Sunnah ini, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah tahririyah. Yang pertama, sunnah qauliyah adalah ucapan Rasulullah yang didengar dan dinukil oleh sahabat, namun yang diucapkannya itu bukan wahyu Al-Quran. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah, yaitu semua perbuatan dan tingkah laku Rasulullah yang dilihat dan diperhatikan oleh sahabat, kemudian disampaikan dan disebarkan oleh orang yang mengetahuinya. Sunnah yang ketiga yaitu sunnah tahririyah, yaitu suatu ucapan atau perbuatan sahabat yang dikerjakan di hadapan Rasulullah, namun beliau diam dan tidak menyanggahnya. Perbuatan itu dianggap sebagai pengakuan dan kesepakatan dari Rasulullah. Dikarenakan hal-hal yang diungkapkan dalam Al-Quran masih bersifat umum dan memerlukan penjelasan, maka Rasulullah SAW menjelaskan melalui sunnah. Maka fungsi dari Al-Sunnah sendiri adalah untuk menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Selain 2 sumber primer yang telah saya jelaskan, terdapat sumber-sumber sekunder. Yang pertama yaitu peninggalan kaum muslimin terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pandangan para pakar politik. Yang ketiga yaitu uruf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat yaitu adat istiadat setempat. Yang kelima yaitu pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu perjanjian antar negara atau konvensi. Pembahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup fikih siasah. Ruang lingkup fikih siasah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukannya. Di antaranya ada yang membagi menjadi 5 bidang, ada yang menetapkan 4 bidang, ataupun 3 bidang pembahasan. Bahkan, sebagian ulama juga membagi ruang lingkup kajian fikih siasah menjadi 8 bidang. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis. Imam Al-Mawardi membagi menjadi 5 ruang lingkup fikih siasah. Yang pertama yaitu siasah dusturiyah atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu siasah maliyah atau ekonomi dan moneter. Yang ketiga yaitu siasah qadhaiyah, yaitu peradilan.
Yang keempat yaitu siasah harbiyah atau hukum peperangan, dan yang terakhir yaitu siasah idariyah atau administrasi negara. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah membagi menjadi 4 ruang lingkup fikih siasah. Yang pertama yaitu siasah qadhaiyah atau peradilan, yang kedua yaitu siasah idariyah atau administrasi negara, yang ketiga yaitu siasah maliyah atau ekonomi dan moneter, dan yang keempat yaitu siasah dauliyah atau hubungan internasional. Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, TM Hasbi As-Siddiqi, membagi ruang lingkup fikih siasah menjadi 8 bidang, antara lain yaitu yang pertama siasah dusturiyah syari'iyah atau politik pembuatan perundang-undangan, yang kedua yaitu siasah tasyri'iyah syari'iyah atau politik hukum, yang ketiga yaitu siasah qadhaiyah syari'iyah atau politik peradilan, yang keempat yaitu siasah maliyah syari'iyah atau politik ekonomi dan moneter, yang kelima yaitu siasah idariyah syari'iyah atau politik administrasi negara, yang keenam yaitu siasah dauliyah atau siasah kharijiyah syari'iyah atau politik hubungan internasional, yang ketujuh yaitu siasah tanfiziyah syari'iyah atau politik pelaksanaan perundang-undangan, dan yang terakhir yaitu siasah harbiyah syari'iyah atau politik peperangan. Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siasah dapat disederhanakan menjadi 3 bagian pokok. Yang pertama, politik perundang-undangan atau siasah dusturiyah. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadhaiyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif. Yang kedua, politik luar negeri atau siasah dauliyah atau siasah kharijiyah. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan atau al-siyasah al-duali al-khasas, atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim atau al-siyasah al-duali al-am, atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijaksanaan negara Islam dan masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang atau siasah harbiyah menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Dan yang ketiga yaitu politik keuangan dan moneter atau siasah maliyah, antara lain membahas mengenai sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.